Yuk pindah maju. Iki so jeblak lagi. Sep. J. Bro. Jadi perjalanan kita rekaman di tempatnya Pak Soba ini sangat jauh. Kita dari kota melewati beberapa kabupaten. Orang Venezuela, orang Amerika pada kesini enggak apa-apa. Ini kita membuat sequencer untuk lagu-lagu yang lama. Karena memang album pertama kedua itu kan Sukamti belum main pakai sequencer gitu. Jadi nanti jomplang sama lagu-lagu yang baru. Ya, yang baru-baru itu kan udah pakai sequencer. Nah, makanya kita perbarui, ya mungkin ada sedikit sentuhan aransemen dikit supaya bisa dibawakan pas manggung. Karena request dari Kamtis dan teman-teman yang lain banyak permintaan. Ini latihan dulu. Latihan dulu. Soalnya agak lupa. Basicnya apa tuh? Interlude ya? Bener. Interlude apa? Ya walaupun belum ada sequencernya kan dipakai live juga bisa. Tapi alangkah baiknya ada sequencer, jadi lebih penuh gitu loh. Dengan aransemen baru sedikit, walaupun sedikit ya. Dengan sentuhan drumnya yang beda sekarang sama Tony ya kan. Kan setiap orang punya sentuhan beda-beda. Mas Tony sentuhannya enak ya. Lembut ya? Lembut. Langsung ke hati kalau dia sentuhnya. Lembut tapi nyate. Aduh, kayak boneka kan ada yang kucing gini ini yang sendasan nih. Biar ngapain ganti kita loh. ini loh problemnya itu. Apa? Dengar nggak? Oh, Fred. Ada klason. Itu yang bawah itu. Ngeter. Oh. Coba tebak lagu apa? Ayo. Ih, jualan meneh, gaya tenan iki. Pertrek ganti gitar. Kesane sugi ya, ganti gitar, pertrek ganti gitar. Padahal mung fales. Ngeter. Nah kebetulan karena keasikan latihan tadi waktu ngaransemen, jadi kita punya ide untuk gimana kalau kita rekam lagi dengan rasa yang lebih fresh tentunya. Jadi beberapa itu ada yang dulu waktu kita rekaman itu temponya terlalu pelan. Kayak Bang Mulut ini menurutku terlalu pelan. Ini kita cepetin. Sebaliknya Pejantan Tambun kalau didengerin itu keburu-buru. Jadi temponya terlalu cepat, jadi detailnya agak hilang. Kita lambatin. Nah sekarang kan maksudnya kan pengalamannya juga udah tambah, ilmunya nambah. Jadi sekarang bisa merasakan oh harusnya begini ya. Dan nantinya rencananya kita masukin ke DSP. Terus gimana? Menurut pendapat kalian lagu ini mau dibikinin video klipnya sama dirilis nggak? Tulis di orang kamu udah ngomong. Harusnya pertanyaannya tulis di kolom komen lagu apa lagi yang mau dirilis ulang. Iya. Dengan versi baru, lagu Sukamti yang lama tulis di kolom komen. Iya, tak bener tak? Betul. Nah. Aduh, anti klima. Kita ulangi lagi. Kasihku tercinta, maafkanlah aku bila aku lupa cium dirimu. Jadi halus. Patah-patah gitu. Orang kaya sing biyen nyanyi. Ada asmu koyo dhisik ngono. Jadi namanya kasihku tercinta. Ora garange iki dadi halus saiki. Tambahi. Aku anak buah
Bagus, bagus. Belajar di mana, Dek, vokalnya? Belajar di mana vokalnya? Kenapa nggak ngeband aja? Ada sedikit modifikasi biar nggak monoton, biar beda, sedikit revisi karena teknik vokal yang dulu tuh ternyata nggak relevan untuk dinyanyikan kondisi sekarang. Entah kenapa, mungkin semakin dewasa ngomongnya anak, padahal udah bikin anak, udah bapak-bapak. Barak, jadi pergi dulu ya. Anak lucuku cium dulu. Anak lucu cium dulu. Anak lucu cium dulu. Senyumnya mana? Senyum dulu. NKRI harga mati. Jadi sudah beli kandang. Iya, buat beliin dia. Cium dulu, woi. Cium dulu, woi. Pak Setara. Love you. Sana, kasih dulu. Nah. Ini tadi bisa. Ceritanya panjang. Itu semuanya dibeli kemarin. Iya, ini sebagian udah ada di atas, sudah dibawa anak-anak. Ini sengaja tak pilih ini yang nggak ada di sini, yang aku belum pernah lihat di hutan. Jadi kalau teman-teman nanti OTW ke sini lihat kayak gini biar dicangking. Kalau enggak ya ini dibudidaya. Dan bisa dibudidayakan. Maulane kudu sak do biar ini ora tau dimanfaatke. Maneman. Beda sama kopeng kemarin. Kopeng itu ini bukan membanding-bandingkan yang gimana-gimana ya, namanya juga orang belajar ya. Kalau yang aku lihat di kopeng itu kan belakang rumah itu lahan gede, dimanfaatkan buat budidaya. Ini kita masuk gang sak desa lho. Dodolan tanaman hias kabeh iki Dian. Iso kompak ngene. Displaynya ya di rumah mereka sendiri. Jadi rumahnya itu dimanfaatkan itu wis didelok penak, omahe kan hobinya mungkin memang kebetulan belum bisa tanam ya. Jadi rumah-rumahnya itu bagus-bagus tuh tanaman semua, tapi ya jadi toko. Jadi kok orang sing mambut ae ya? Ya pupuknya loh. Oh iya bajingan kan telus. Banding lagi. Sebenarnya nggak tahu tanaman sih, cuman kata HP tak sigur. Ini kebetulan aku lupa beli medianya. Jadi wis iki wae lumayan aku iki. Ini bagus kok, ini medianya pakai bambu bambu kering itu sama telek itu. Syuk, telek wedhus. Empuh. Udah jadi kelihatan nggak? Ya. Ini kalau dilihat dari sana kosong. Jadi perspektif. Dari sini kelihatan bunga-bunga. Dari sana pengennya sih piano. Cuman belum digambar. Kasih sensor, kasih nada. Lagi cari modulnya juga. Ini liftnya pindah sebelah kiri karena lebih pendek. Jadi kalau lansia itu bisa lurus dari situ datar. Sini naik lift langsung diantar ke atas. Tapi proses pelan-pelan. Dari sini kelihatan putih kan? Di drone apik banget. Jadi piano. Wih, maki tenan saya. Lari ya. Masih acak, nanti tunggu Mas Erik mau gimana. Siapa Aquascape ini yang suka gini-gini, temannya Hari Rasio. Ini versi Jogjanya ini. Bung, nyoklat iki enak, Bung. Ning isor digawe patah to? Hah? Wis mau kopi. Oh, itu kan coklat. Ini tuh namanya vertical garden. Biasanya kan orang pakai
ada khusus namanya kain apa itu, ada karung-karung. Nah, nata seperti ini tuh keuntungannya kita bisa pindah. Wah, ora cocok kali kita pindah ini so. Karena ini loh. Nah, cuman pengen ini tak kebak kabeh supaya kawatnya nggak kelihatan. Jadi full dinding ini full tanaman. Cuman ternyata kulane kurang. Kurang akeh. Udah bisa. Enggak, contohnya gimana? Saya kan nggak bisa ini. Ini dimarahin Mbak Dela ini katanya dikorepkan dulu baru pluk pluk. Iya. Kalau ini bunga tumpeng, ini bunga desa. Yang ini bunga pasir. Mas Fatah itu punya tanah banyak kemana-mana, tapi ya itu nggak kepake. Akses jalan juga susah, karena susah jadi nggak pakai. Ini anak-anak ini jualan yang coklat di situ di bawah itu metik dari kebun yang tadinya tidak produktif. Yang dimaksud liar itu karena gini, sudah nggak keurus sama petani tersebut. Nah makanya dari petani-petani muda ini Ngargoretno itu daripada nggak diurus ya udah saya urus saja gitu loh maksudku. Tapi dibeli di pohon dia itu dibeli ke pohon ke Pak Slamet misalkan begitu. Jadi pendapatan juga ada ekonominya ke warga yang punya kebun. Dulunya kan nggak ada apa-apain, ternyata ada coklatnya. Oh lihat seperti ya anak-anak ini diolah sendiri. Jadi sebisa mungkin tuh aset harus bergerak, nggak boleh diem, kasihan. Wong ini tuh ceritanya aku mau bikin di rumah, cuma tak pikir-pikir, aku invest gede ini, beli-beli gini tak taruh rumah yang menikmati cuma aku aja. Kalau di sini kan jadi ada hasil tuh pengunjungnya seneng, akunya juga seneng kesini nonton, nikmati. Tapi ini jadi duit, bergerak sendiri asetnya. Nanti kalau bisa dibudidayakan anak-anak, aku tinggal ambil taruh rumah. Kalau sabar, kalau enggak ya beli. Ini buatan siapa? Itu apa bacot? Kado, ini kado spesial dari Prancis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Astu. Dibelin Astu, ayo. Weh, apa itu? Sebenarnya kalau aku sendiri ya, rumah itu nggak usah bikin mewah-mewah, nggak usah gede-gede. Kecil yang penting hangat untuk keluarga, happy semuanya, kebutuhan tercukupi karena premier juga toh. Jadi karena kecuali kamu apa ya modelnya rumah adalah investasi, dibangun bagus, bosen jual, pindah lagi bangun lagi, itu juga aset berjalan. Nah rumah itu kan aset diam sebenarnya karena buat kebutuhan kita. Karena beberapa orang seperti termasuk keluargaku nggak mau bangun rumah terus dijual gitu karena harus memori itu kan ada di dalam rumah. Kalau pergi nanti memorinya jadi ada semacam itulah karena ada beberapa orang yang memorabilia itu penting. Ada juga yang memang sementing cuan tak dol wae omahe aku tak nggawe meneh apik nyaman bosen tak dol meneh itu juga bagus. Jadi asetnya asetnya nggak diam. Nah kalau pribadi karena tipikal yang
rumah itu memori, jadi secukupnya aja bikin kecil, yang penting keluarga ono motor. Nggih, ini kita syuting golek lampu. Sampai mana tadi? Nah, kalau aku cenderung karena rumah itu aset diam, jadi ini kan bikin yang sederhana kecil tapi hangat untuk keluarga, happy, bahagia. Rumah yang menjadi seperti fungsinya gitu. Kenapa begitu? Karena rumah itu bukan investasi, wong nggak dijual lagi. Untuk sebagian orang ya, jadi kecil aja, yang penting semua happy. Jadi diusahakan semua aset itu nggak boleh diem. Kalau yang diem berarti tidak perlu diinvestasi banyak. Tapi ya itu teori, prakteknya beda. Mau kita punya hobi itu, nah itu mobil-mobil itu, prakteknya ya buang duit terus, namanya hobi kok. Sini tak tunjukin sesuatu. Ini udah jadi komplit. Kurang apa ya gini ya? Ini sudah didi tak kurang apa ini? Pompa harus dibelikan kok. Ini spek untuk Heart of Fruit. Rencananya dipakai untuk ekspedisi sama ya masuk hutan lah. Ini nantinya buat odong-odong, dipotong buat narik, cari duit. Ini buat senang-senang. Ini nanti buat ambiar-ambiaran. Jadi ini sama Vivi itu sama. Jadi buat apa ini? Tapi karena udah sayang, yang itu truk buat ngangkut sampah. Ambil air kalau musim kemarau, sini habis air, kita ngusung dari sini ke Tumpang buat suplai. Ini gimana nasibnya, aduh. Mangkrak. Nah, ini bungu. Bungu itu cuma ada 3. Yang 2 di Linggo, yang 1 lagi ada di temen itu, sekarang udah dijual mahal, kurang ajar, nggak boleh diambil. Bungu ini kan rencananya dulu kalau mau trip ke Indonesia pas gitu loh, 1 yang hitam, 1 ini nggak tahu mau dicat apa. Man ini dulu aku ambil di Ternate dapatnya, karena mungkin parkirnya itu di pinggir pantai jadi banyak korosi, makanya dibetulin lagi. Ini nanti jadi camper van sewa gitu nih. Puter ini. Iya, ya. Pokoknya melengkapi hobi dulu biar kita seneng toh. Tak pakai kekurangannya apa kan kita yang pakai, jadi tahu. Terus kalau sudah bagus siap ya. Daripada mangkrak gini kan mending dirental. Itu apa lagi itu, aduh. Yang warna hijau itu katanya buat keliling dunia, sampai sekarang nggak ditemuk-temuk. Aduh. Mas Satria, kalau tante benerin. Mas Satria itu juga punya tanah gede, jadi orang Indonesia itu asetnya banyak, gede di mana-mana. Cuman kadang-kadang ya itu aset diam, tidak diberdayakan, nggak berjalan gitu. Nah, untungnya di sini kan sudah kawasan wisata, jadi rumah warga itu sekarang fungsinya tidak hanya rumah untuk menjadi aset diam, tapi mereka membuat homestay. Ini ideal banget, punya rumahnya juga disewakan, ya banyak kamar, jadi ada passive income. Rumahnya nggak hanya untuk tinggal, tapi rumahnya bisa cari duit juga. Butuh lampu ralik, padangi, jebret. Nah, ini contoh. Teori sama prakteknya lain. Teorinya udah ngerti gitu salah, tetap dilakoni. Beli-beli kayak gini, apa ini faedahnya ini? Cuman hobi doang, buang duit. Buat apa? Mobil sudah ada. Kalau buat transportasi sudah ada yang lain. Jadi kadang-kadang hobi itu juga harus kita pikirkan juga. Gimana ini nggak cuman jadi kepuasan pribadi aja. Kebetulan anak-anak Linggo itu kan punya kemampuan SOS ya, rescue. Karena off-roader semua.
Nah, dulu pengen punya cita-cita kalau ada bencana langsung sigap pengen bantu. Cuman kan jeepnya anak-anak sini kan nggak bisa jauh. Nah, kalau ada satu kayak gini kan jeepnya bisa nangkring di atas, langsung dibawa, langsung sampai tempat, baru turun buat SOS. Cita-citanya begitu. Baknya bisa diganti. Oh, nggak ada bencana. Masa berdoa untuk bencana. Berdoa biar ada bencana kan nggak mungkin. Dicopot baknya, ganti kamar, buat kamar tidur, buat studio, buat apa aja. Harus jadi. Kalau enggak, yo jadi aset tidak bergerak alias pemborosan. Nyopot lager. Lagernya sulit. Aku maju. Nambah niki. Abu tenan iki. Ya. Yo jenenge sithik mani. Yo. Iya iki. Kabari lho. Wah. Ini nambah iki. Ngene. Sabar. Aset itu adalah kekayaan. Jadi seharusnya bukan hanya dilihat material atau fisik saja. Sebagai musisi, kita punya aset intelektual properti sama aja dengan properti-properti lainnya. Bisa disewakan, bisa diperjualbelikan, bisa juga renovasi seperti apa yang kita lakukan. Supaya aset-aset mangkrak seperti ini bisa bergerak produktif jadi passive income lagi. Ayo, coba teliti seberapa banyak aset diam kita yang seharusnya bisa bergerak cari duit sendiri. Ayo digerakkan. Sitik-sitik kuwi sing penting gerak. Itu lebih baik daripada diam. BTW, ini kalau yang nonton kaum-kaum dulu kok pasti bilang, "Ah, enak kamu punya modal tanah warisan. Ah, enak kamu orang kaya. Punya ini, punya itu." Menggerutu terus sampai dia lupa kalau isi kepalanya juga aset besar yang seharusnya bisa berkembang dan bergerak. Jadi, jangan bilang kita miskin.